Jadi saat kita berpikir bahwa kita menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan produktif, tentu saja ini akan bisa bersinergi dalam kolaborasi yang nyata. Nah, kolaborasi ini tentu saja harus dilihat dari mana kolaborasi ini nanti akan bergerak. Karena kolaborasi ini tentu saja akan memberikan kontribusi nyata bagaimana kita menggerakkan berbagai ide dan gagasan itu betul-betul mampu menjadi modal dasar kepemimpinan sebagai sosok guru. Nah, kalau kita lihat dari gambar-gambar yang saya tayangkan ini, sebenarnya ini bagian proses awal. Kalian dulu dari perkuliahan, teman-teman dari kuliah, lalu tergabung di Himapropsi, ada juga di HMJ, lalu mulai bergerak, ada yang mulai ngajar, sekarang mengembangkan profesionalismenya sebagai guru, dan itu melalui proses, tidak bisa serta-merta jadi. Semua bagian proses itu kalian lakukan dengan sabar, dengan telaten, dengan teliti. Maka kekuatan itu harus bisa kita wujudkan dalam sinergisitas yang kita bangun, yakni dengan membangun nasionalisme melalui bahasa Indonesia. Karena prinsip inilah yang sebenarnya menjadi titik tumpu bagaimana kita belajar bahasa Indonesia. Maka selalu Pak Romadi gaungkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Itu bagian yang selalu Pak Romadi gaungkan untuk mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Sehingga ini bisa kita sinergikan bahasa Indonesia di dalam dan di luar negeri. Dan ini tentu saja akan berdampak untuk kita semua. Sebagaimana yang Pak Romadi kuatkan di berbagai bidang, tentu saja ini menjadi salah satu titik tumpu yang tentu saja teman-teman juga lihat bagaimana kita kembangkan sinergisitas melalui adopsi juga Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, nah jadi sinergisitas ini yang harus kalian sadari bahwa tatkala kita bicara masalah bahasa, tentu fungsi bahasa ini yang sangat penting. Kenapa? Dalam manajemen diri kita harus paham betul bagaimana mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan pada publik. Tadi Mas Nathan, kemudian Mas Putu menyampaikan ekspresi-ekspresi diri melalui kata, frasa, klausa, kalimat, dan mungkin juga dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Dan tentu ini menjadi salah satu titik tumpu bagaimana kita menguatkan bahasa sebagai alat komunikasi, bagaimana menyampaikan ide gagasan, bagaimana bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial yang tentu akan bisa kita bedakan kepada siapa kita berbicara, tujuannya apa, komunikasinya dalam konteks apa, dan ini menjadi bagian alat kontrol sosial yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari berbagai hal yang kita sadari bahwa ini semua menjadi salah satu titik tumpu penguatan kita. Karena apa? Tentu saja perubahan-perubahan ini akan menjadi sangat luar biasa ketika kita melihat bagaimana konsep industri kreatif di era abad 21 ini, di era digital. Tentu perubahannya sangat luar biasa. Era 4.0 tidak terelakkan. Era di mana perpaduan inovasi dan kreativitas kian berkembang, bukan hanya sebagai modal hiburan. Sektor ini pun tumbuh menjadi industri yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Maaf Pak, videonya nggak ada ya Pak? Ya, ini industri kreatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tentu akan menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja ini bisa menjadi salah satu bagian upaya kita
untuk bisa melihat dari beberapa komponen yang tentu saja akan bisa bersinergi. Karena apa? Dalam konteks pengembangan diri kita sebagai sosok guru dan dosen abad 21, tentu saja kita harus bisa melihat berbagai teknik pengembangan digital. Bagaimana kita mengenal literasi digital, literasi sains, literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, dan tentu saja ini akan dampaknya sangat luar biasa dalam pengembangan diri kita. Karena bahasa sebagai jati diri bangsa, dan tentu kita sebagai guru dan dosen abad 21 harus mampu melakukan upaya manajemen yang sangat baik. Bagaimana kita melakukan inovasi dan kreativitas sebagai guru dan dosen abad 21 yang tentu dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita semua sudah memiliki teknik pengembangan diri, memiliki pola pengembangan diri, dan juga memiliki strategi pemberdayaan diri, maka disitulah ketika kita sudah bisa melakukan evaluasi diri, maka kita akan juga bisa melakukan tindak lanjutnya. Sehingga kenapa kita tekankan budaya santun bermedia sosial, karena sering kita temukan baik guru, siswa, masyarakat ini yang sering melihat bahwa media sosial menjadi ajang penumpahan semua ide gagasan. Tapi kadang tidak terpikirkan bahwa ini bisa juga menjerat mereka ketika salah kata, salah rasa, dan menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pikirkan. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, tentu sinergisitas ini yang harus bisa kita pahami, bahwa kita bisa melihat bagaimana upaya para guru kita dulu. Ketika kita melihat, mohon maaf, bagaimana guru-guru kita dulu menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja bisa kita ungkapkan, ya, bisa kita ungkapkan dalam kegiatan seperti ini. Nah, ketika kita melihat, Joko, coba kamu ambil satu saja. Satu saja. Iya, ayo. Yang lain berapa? Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya. Bagus. Satu. Semua. Ah, ya, bagus. Lagi. Semua. Nah, strategi inilah yang sebenarnya menjadi pikiran kita untuk bisa melihat bahwa kita perlu tahu bahwa perubahan zaman, teknologi harus mengubah peradaban kita. Sebagai guru dan dosen abad 21, kita harus bisa menunjukkan sinergisitas kita sebagai guru yang kreatif, inovatif, dan produktif. Maka disinilah kekuatan kita nanti harus kita lakukan agar kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Ya.